Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul From Beijing with Love. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan oleh beberapa pasukan tentara dari Cina yang sedang mengawal sebuah truk kontainer. Dan diketahui jika pasukan tentara tersebut kini telah mendapat tugas untuk melindungi aset negara yang sangat berharga. Aset negara tersebut adalah sebuah tengkorak dinosaurus. Tugas negara tersebut juga dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Komandan Chen. Namun, saat Komandan Chen mulai memerintahkan anak buahnya untuk membuka kontainer tersebut, ternyata tidak ada isinya sama sekali. Usut punya usut, kontainer yang berisi tengkorak dinosaurus tersebut kini telah berhasil ditukar dan dibawa ke sebuah tempat oleh seseorang yang berniat akan mencurinya. Namun, saat kelompok pencuri tersebut akan mengeluarkan tengkorak dinosaurus tersebut, ternyata di dalam tengkorak itu ada seorang agen rahasia yang menjaganya. Mengetahui tengkorak itu akan dicuri, agen rahasia tersebut pun langsung mulai berusaha untuk melindungi aset berharga tersebut. Dan dia pun juga mulai melawan semua pasukan para pencuri itu. Namun, saat seorang agen rahasia tersebut berhasil mengalahkan semua pasukan para pencuri itu, tiba-tiba saja datang seseorang yang menggunakan sebuah baju besi dari arah belakang. Seketika, agen rahasia itu pun langsung mencoba untuk menembakinya. Namun sayangnya, semua tembakannya tersebut sia-sia saja. Dan saat itu, seseorang yang menggunakan baju besi tersebut ternyata juga mempunyai sebuah senjata rahasia, yaitu sebuah pistol emas. Pistol tersebut ternyata juga mempunyai sebuah peluru yang dapat menghancurkan apa saja. Mengetahui hal tersebut, seorang agen rahasia itu pun mulai menjadi ketakutan dan dia pun mulai mencoba untuk bersembunyi. Namun sayangnya seseorang yang menggunakan pakaian seperti robot tersebut ternyata mampu mengetahui persembunyiannya. Seketika, seseorang berpakaian robot itu pun langsung menembaknya menggunakan sebuah peluru yang bisa menembus benda apa saja. Hingga akhirnya seorang agen rahasia tersebut pun tewas. Kini kasus hilangnya aset negara tersebut pun mulai diketahui oleh Perdana Menteri negara. Dan saat itu, Perdana Menteri itu mulai mendesak dan meminta kepada seorang komandan bintang 3 untuk mencarinya. Karena mendapat desakan tersebut, Komandan Bintang 3 itu pun mulai mencari seorang agen rahasia. Dan dia pun menemukan seorang mantan agen rahasia yang sudah dibebas tugaskan selama 10 tahun lalu. Diketahui jika seorang agen rahasia tersebut bernama Ling Ling Sat. Kini, Ling Ling berprofesi sebagai penjual daging babi di sebuah pasar. Namun ternyata, Ling Ling bukanlah pedagang biasa. Dirinya sangat ahli dalam bermain pisau. Tak berselang lama, tiba-tiba saja teman lamanya yang bernama Wenxi mulai datang menghampiri Ling Ling. Dan saat itu, dia mulai memberitahukan jika Ling Ling mendapat sebuah tugas rahasia dari komandan. Mendengar hal tersebut, Ling Ling pun menjadi sangat senang sekali, karena dirinya sudah lama menantikan misi rahasia tersebut. Kemudian Ling Ling pun mulai pergi ke markas untuk menemui komandannya. Dan sesampainya di sana, sang komandan juga mulai memberikan arahan kepada Ling tentang misi rahasianya tersebut. Saat itu sang komandan meminta kepada Ling untuk mencari informasi tentang tengkorak dinosaurus yang hilang. Di sana Ling Ling juga bertemu kembali dengan Wenxi, yang ternyata dia adalah seorang ilmuwan yang dipekerjakan untuk membuat sebuah senjata rahasia. Namun, senjata rahasia yang diciptakannya tersebut sangatlah tidak masuk akal dan tidak berguna sama sekali. Lalu Komandan Bintang 3 tersebut mulai memberikan Ling Ling sejumlah uang agar Ling Ling bisa segera melaksanakan misi rahasianya itu. Singkat cerita, ternyata Komandan Chen mulai tidak setuju dengan tindakan yang diambil Komandan Bintang 3 tersebut, karena dia kembali memperkerjakan Ling Ling.
Komandan Chen juga mulai menjadi kesal karena dia tahu jika Ling Ling adalah seorang agen rahasia yang tidak bisa diandalkan. Dan saat itu, Komandan Chen ternyata juga telah menyuruh para agennya untuk mencari keberadaan tengkorak dinosaurus tersebut. Namun, tanpa Komandan Chen sadari, ternyata Komandan Bintang 3 tersebut sudah mempunyai sebuah rencana lain. Dan di saat itulah Komandan Bintang 3 tersebut justru malah membunuh Komandan Chen dengan bantuan asisten pribadinya. Mulai dari sini kita menjadi tahu jika ternyata Komandan Bintang 3 itu adalah seorang yang berada di balik pencurian aset negara tersebut. Lalu, Komandan Bintang 3 itu pun juga mulai memerintahkan asisten pribadinya untuk pergi membunuh Ling Ling. Kemudian terlihat Ling Ling yang mulai pergi untuk menjalankan misi rahasianya tersebut. Layaknya seperti seorang James Bond, saat itu Ling Ling juga mulai mendapatkan sebuah pesan yang tiba-tiba tertulis di sebuah ruangan. Ling Ling yang mengetahui pesan tersebut juga kembali menurutinya. Hingga dia pun mulai bertemu dengan asisten pribadi Komandan Bintang 3 tersebut di sebuah taman. Diketahui jika asisten wanitanya tersebut bernama Li Xiangxing. Tanpa Ling Ling sadari, ternyata nyawanya berada dalam bahaya karena Xing berniat akan membunuhnya. Namun saat itu, Ling Ling yang sangat polos tersebut justru mulai menunjukkan beberapa senjata rahasia yang dia miliki. Model 911表面上一個鬚刨，實際上佢係一個風筒。Mengetahui senjata rahasia tersebut, Xing pun mulai menjadi terkejut karena semua senjata rahasia yang dimiliki Ling Ling sangat tidak berguna sama sekali. Namun, Ling Ling juga mulai memberitahunya jika dirinya hanya pandai bermain pisau. Di saat itulah Ling Ling mulai menunjukkan keahliannya tersebut. Tetapi Xing malah meremehkannya karena pisau yang dilemparkan Ling tidak mengenai sasaran. Kemudian Xing pun mulai menunjukkan semua senjata yang dia miliki. Dan saat itu Xing juga menunjukkan sebuah senjata yang memiliki peluru khusus untuk dirinya. Ling Ling yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi kagum. Tanpa Ling Ling sadari, saat itu Xing mulai bersiap-siap untuk membunuhnya dengan menggunakan sebuah pistol. Namun karena Ling Ling sangat tolol, saat itu dia malah mendekatkan matanya ke pistol tersebut. Seketika Xing pun mulai menarik pelatuk pistolnya, tetapi tak disangka Ling Ling justru malah melepas peredam yang berada di pistol itu dan mulai memasang di pistolnya. Tetapi lagi-lagi Ling Ling yang sangat tolol tersebut justru malah meletakkan pistolnya di meja. Mengetahui hal tersebut, Xing pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan seketika dia pun langsung menembak Ling Ling dari arah belakang. Namun tembakannya tersebut justru malah mengenai tangannya sendiri karena pistol tersebut ternyata menembak ke belakang. Kemudian saat Ling Ling kembali mulai lengah, Xing pun juga kembali menembak Ling Ling menggunakan pistol tersebut. Tetapi lagi-lagi tembakannya itu kembali mengenai tangannya dan akhirnya rencana Xing untuk membunuh Ling Ling gagal. Setelah itu Xing pun mulai pergi ke toilet untuk melapor ke komandannya. Dan di saat itu ternyata sang komandan mulai merubah rencananya untuk membunuh Ling Ling. Tak berselang lama tiba-tiba saja Ling Ling juga mulai masuk ke dalam toilet tersebut. Karena tak ingin rencana itu ketahuan, seketika sang komandan pun mulai menyapa Ling Ling. Dan saat itu, dia juga meminta kepada Ling Ling untuk bekerja sama dengan Xing menjalankan misinya. Setelah itu, Ling Ling pun mulai mengingatkan Xing untuk tidak mencoba pistolnya lagi. Namun, Xing justru menjadi kesal karena Ling Ling meremehkannya. Dan di saat itulah, Xing mulai mencoba kembali pistolnya walaupun kedua tangannya terluka. Tetapi tanpa diduga tembakan tersebut justru mengenai sebuah lampu yang berada di dalam toilet hingga membuatnya terjatuh mengenai kepalanya. Kemudian setelah itu Ling Ling pun mulai mengajak Xing untuk pergi makan di sebuah mall. Namun tanpa Ling Ling sadari saat itu dia malah mulai berurusan dengan para perampok yang akan mencuri di sebuah toko perhiasan. Xing yang mengetahui gerak-gerik pencuri tersebut justru hanya diam saja. Dan saat itu dia mulai mempunyai sebuah rencana membiarkan Ling Ling mati terbunuh oleh perampok tersebut. Dan benar saja, saat itu Xing yang sok akrab dengan orang-orang yang baru saja dia kenal justru mulai menjadi tawanan mereka. Namun ternyata kemanapun Ling Ling pergi, dia tidak lupa membawa senjata rahasianya tersebut, yaitu pisau dagingnya. Di saat itulah Ling Ling langsung membunuh perampok yang menyanderanya tersebut dengan menggunakan pisaunya. Dan dia pun juga membunuh perampok-perampok lain yang saat itu mencoba untuk kabur.
Sing yang melihat hal itu pun juga langsung menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Sing pun mulai menanyakan kepada komandannya tentang asal-usul Ling Ling yang sebenarnya. Karena Sing sangat takut untuk membunuh Ling dengan tangannya sendiri. Namun, sang komandan yang mendengarkan hal tersebut justru malah langsung memarahi Sing. Dan dia tetap meminta kepada Sing untuk membunuh Ling Ling. Kemudian, sang komandan kembali memberikannya sebuah misi untuk membunuh Ling Ling di rumah seorang pria kaya yang juga musuhnya. Agar rencana pembunuhan mereka tidak diketahui, mau tidak mau saat itu Sing tetap harus menuruti perintah dari komandannya tersebut. Karena dia tidak ingin jika dirinya dikatakan sebagai seorang pengkhianat. Kemudian Sing pun mulai membawa Ling Ling ke rumah orang kaya tersebut. Dan dia pun juga mulai membohongi Ling Ling jika targetnya itu adalah orang yang telah mencuri aset negara. Mendengar hal tersebut, Ling Ling pun langsung mempercayainya dan saat itu dia juga mulai berniat akan masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat rahasia miliknya. Padahal saat itu Sing sudah menyiapkan kunci agar Ling Ling dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Namun Ling Ling yang sangat keras kepala itu justru tetap ingin masuk ke dalam rumah tersebut dengan caranya sendiri, walaupun dirinya berulang kali gagal. Hingga pada akhirnya, Ling Ling pun berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam, Ling Ling pun juga mulai mencari informasi tentang orang kaya itu, yang diketahui bernama Lai Yawei. Namun, tanpa Ling Ling sadari, ternyata Sing sudah membidiknya dari atas pohon menggunakan senjatanya. Di saat itulah, Sing mulai menyuruh Ling Ling untuk pergi ke tempat yang agak terlihat, agar Sing bisa langsung membunuh Ling Ling. Namun saat itu, Ling Ling justru malah menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan piano. Mendengar lagu tersebut, hati Sing pun mulai menjadi luluh dan dia juga kembali mengurungkan niatnya untuk membunuh Ling Ling. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja datang seorang wanita cantik yang menghampiri Ling Ling. Dan saat itu, dia juga mulai menunjukkan sebuah foto Ling Ling yang sedang bersama dengan Sing. Ternyata wanita tersebut adalah agen rahasia dari Komandan Chen, yang saat itu dirinya juga berniat akan membunuh Ling Ling. Karena dia tahu jika Ling Ling bekerja sama dengan Sing yang merupakan musuhnya. Di samping itu, ternyata ada seorang pria lain yang terlihat akan mencoba membunuh Ling Ling. Namun untungnya Ling Ling berhasil menghindari serangannya. Di saat itulah Sing juga mulai menembaki Ling Ling dari balik pohon. Hingga akhirnya Sing berhasil menembak Ling Ling. Namun tak disangka ternyata Ling Ling masih bisa bertahan hidup. Seketika Sing pun menjadi sangat terkejut saat melihat Ling Ling yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya itu. Dan di saat itulah tiba-tiba saja Ling Ling mulai memberikan bunga mawar putih kepada Sing. Ternyata sebelum Sing menembakinya, Ling Ling telah lebih dulu mengambil bunga mawar putih tersebut agar dia bisa berikan kepada Sing. Hal tersebut Ling Ling lakukan karena dia mulai menyukai Sing. Seketika hati Sing pun kembali menjadi luluh. Kemudian Ling Ling kembali meminta kepada Sing untuk segera mengantarnya pulang. Namun saat itu salah satu orang agen rahasia tiba-tiba kembali menyerang mereka. Dan seketika Sing pun langsung menabraknya. Sesampainya mereka di rumah, Sing pun mulai menolong Ling Ling untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Dan karena Sing tidak mempunyai alat-alat operasi untuk mengeluarkan peluru tersebut, Ling Ling pun mulai menyuruhnya untuk menggunakan alat-alat seadanya saja. Dengan bersusah payah, akhirnya Sing berhasil mengeluarkan peluru tersebut. Dan dia pun juga menjadi sangat bahagia sekali karena Ling Ling tidak jadi tewas. Namun kebahagiaan mereka mulai menjadi hancur saat Ling Ling mengetahui peluru yang dikeluarkannya tersebut, yang ternyata peluru itu adalah peluru khusus yang dimiliki Sing. Ling Ling yang menyadari hal itu pun mulai menduga jika seseorang yang menembakinya adalah Sing. Dan di saat itulah Sing juga mulai mengakui semuanya. Karena semuanya telah terbongkar, Sing pun mulai meminta Ling Ling untuk membunuhnya. Namun Ling Ling tidak tega untuk membunuh wanita yang dia cintai tersebut. Dan saat itu dia langsung pergi meninggalkannya. Mengetahui Ling Ling pergi, Sing pun mulai menyesali semua perbuatannya. Karena sebenarnya dia juga menyukai Ling Ling. Di saat itulah Sing juga mulai mengejar Ling Ling keluar. Namun tak disangka dirinya justru malah bertemu dengan agen rahasia yang berniat akan menangkapnya.
做漢奸揾唔到食啊？唔係啊嘛？ Setelah Ling Ling mengetahui Xing akan membunuhnya, dia pun malah kembali ke markas untuk menemui komandannya. Dan tanpa Ling Ling sadari, saat itu komandannya kembali membohonginya. Komandannya tersebut juga mulai mengatakan jika Xing adalah seorang pengkhianat. Mengetahui Ling Ling terluka, komandannya tersebut langsung meminta Ling Ling untuk menandatangani sebuah surat agar Ling Ling bisa segera dirawat di rumah sakit. Kemudian komandan itu pun mulai meminta kepada pengawalnya untuk membawa Ling Ling. Namun ternyata saat itu Ling Ling justru dibawa ke sebuah tempat eksekusi. Dan di sana juga sudah terdapat beberapa orang yang siap untuk dieksekusi. Ternyata surat yang ditandatangani oleh Ling Ling tadi adalah surat pernyataan tentang pengakuannya sebagai seorang pengkhianat negara. Mendengar hal tersebut, Ling Ling pun menjadi sangat terkejut karena dia telah dijebak oleh komandannya sendiri. Di sisi lain, terlihat sang komandan yang mulai berniat akan menjual tengkorak dinosaurus tersebut kepada pihak asing. Namun, tiba-tiba saja kedua agen rahasia dari Komandan Chen tersebut mulai datang dengan tujuan untuk menangkap komandan yang berkhianat itu. Mereka pun ternyata juga tahu jika komandan itulah yang menjadi dalang di balik kasus pencurian aset negara tersebut, dan juga orang yang telah membunuh Komandan Chen. Saat itu mereka juga membawa Xing sebagai barang bukti. Namun tak diduga ternyata komandannya tersebut justru langsung menembak Xing. Karena hal itu, kini Xing pun menjadi tahu jika komandannya tersebut benar-benar seorang pengkhianat. Dan untungnya saat itu Xing menggunakan baju anti peluru, sehingga tembakan dari komandannya tersebut tidak membuatnya tewas. Kemudian mereka semua mulai bekerja sama untuk membunuh komandan tersebut. Sang komandan yang mengetahui nyawanya terancam itu pun mulai pergi ke kantornya untuk mengambil baju besinya. Dan setelah itu, dia pun mulai melawan ketiga agen rahasia tersebut. Seketika sang komandan itu pun langsung menyerang mereka dengan menggunakan pistol emasnya. Dengan sangat mudah, komandan tersebut mulai mengalahkan mereka satu persatu. Dan saat itu, salah satu agen wanita tersebut juga mulai mengeluarkan senjata rahasianya. Namun tak disangka, senjata rahasianya tersebut malah kehabisan bahan bakar. Sorry， 尋晚煮公仔麵做宵夜，用咗你啲石油氣冇通知你，唔好意思，唔好意思。 Hingga akhirnya komandan itu pun langsung meledakkan tubuhnya. Kini hanya tinggal tersisa Xing saja. Dan saat itu sang komandan tersebut juga berniat akan membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Wenxi dan Ling Ling datang ke tempat tersebut. Seketika sang komandan pun menjadi terkejut karena dia sudah memerintahkan pengawalnya untuk mengeksekusi Ling Ling. Ternyata saat dilakukan eksekusi tersebut, Ling Ling yang memiliki kecerdasan tingkat dewa itu mulai menyogok para pengawalnya agar dia bisa dibebaskan. Dan di saat itulah Ling Ling mulai mengetahui semua kebusukan dari komandannya tersebut. Kemudian Wenxi yang juga merasa kesal dengan komandannya sendiri itu pun mulai berniat akan melawannya dengan menggunakan senjata ciptaannya. Namun senjatanya tersebut sama sekali tidak berguna dan komandannya itu pun juga langsung menembaknya. Mengetahui temannya terluka, seketika Ling Ling pun mulai mengeluarkan pisau dagingnya untuk menyerang komandannya tersebut. Di saat itulah komandannya yang mengetahui Ling Ling menggunakan pisau daging untuk melawannya justru malah menertawainya. Namun tak disangka ternyata pisau daging tersebut mampu menahan beberapa tembakan dari pistol emas. Mengetahui kehebatan pisau tersebut, komandan itu pun mulai menjadi ketakutan. Dan saat sang pistol emas mulai lengah, Ling Ling pun kembali menyerangnya dengan menggunakan jurus pisau terbang. Hingga akhirnya sang pistol emas tersebut berhasil dikalahkan. Di akhir film, terlihat Ling Ling yang kembali ke profesinya sebagai penjual daging babi di pasar. Dan saat itu, ternyata Ling Ling juga mulai menjalin kasih bersama dengan Li Xiangxing. Dan temannya yang bernama Wenxi, kini juga telah mulai diangkat menjadi seorang komandan. Pak Camat bapaknya Mamat, dan film pun tamat.